Halo, salam kenal. Kami dari kelompok 9 kelas 33 ingin mempresentasikan tentang proyek Pancasila kami, yaitu Sapa Desa Cikero, Semarak Aksi Pendidikan Anak Desa Cikero. Nama saya Adriel Nathanael Simatupang, NIM 196240114. Kemudian nama saya Muhammad Hafiz Iram Perdana dengan NIM 196241198. Kemudian saya Faisal Palauda dengan NIM 196242286. Kemudian saya Stephen Tan dengan IDM 1962404. Kegiatan belajar mengajar di desa. Yang ketiga, kepala desa. Kami bekerja sama dengan kepala desa untuk pengadaan lokasi dan perizinan acara. Pertama, untuk keterangan pihak-pihak yang terlibat, yang pertama ada perpustakaan setempat. Kami akan bekerja sama dengan perpustakaan setempat untuk pengadaan buku saat acara dan perpustakaan keliling. Yang kedua, untuk instansi pendidikan atau SD setempat. Kami bekerja sama dengan SD setempat untuk meningkatkan jumlah peserta yang hadir saat kegiatan. Selain itu, kami juga membuat program sosialisasi untuk tenaga pendidik setempat guna meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di desa. Yang ketiga, kepala desa. Kami bekerja sama dengan kepala desa untuk pengadaan lokasi dan perizinan acara. Untuk latar belakang program kami, yang pertama, negara dikatakan maju dan makmur apabila memiliki sumber daya manusia yang unggul. Yang kedua, pendidikan dan literasi merupakan dua hal yang tidak dapat terlepas satu sama lain. Yang ketiga, Indonesia saat ini sedang mengalami darurat literasi. Yang keempat, rendahnya tingkat literasi di masyarakat pedesaan dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain akses terbatas terhadap pendidikan, keterbatasan sumber daya ekonomi, dan kurangnya kesadaran literasi. Dan yang terakhir, berdasarkan survei dari Indonesia Pintar tahun 2015, infografis Indonesia Pintar menunjukkan sebanyak 2,56% dari 969 anak di desa Cekro putus sekolah. Kemudian rumusan salah. Yang pertama, apakah tingkat literasi di Desa Cikeruh termasuk rendah? Lalu, bagaimana cara meningkatkan tingkat literasi masyarakat di Desa Cikeruh? Kemudian, bagaimana minat masyarakat terhadap bacaan dan ilmu pengetahuan? Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan pihak desa sebagai keberlanjutan dari kegiatan Sapa Desa? Kemudian ada tujuan kegiatan. Tujuan utamanya adalah program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa dan kemajuan desa itu sendiri. Kemudian, adapun tujuan dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut. Lomba menumbuhkan rasa kompetitif dan apresiasi dalam memperoleh pengetahuan. Menonton film menumbuhkan rasa ketertarikan anak-anak terhadap pengetahuan. Dan seminar akan mendorong sekolah untuk memperbaiki fasilitas sekolah seperti perpustakaan dan ruang kelas dan atau bekerja sama dengan perpustakaan setempat. Lalu, apa manfaat yang dapat dicapai dari program ini? Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tiga pihak. Yang pertama, anak-anak, yaitu menumbuhkan minat baca anak-anak sejak dini serta meningkatkan kemampuan literasi mereka. Kemudian memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas dan antusiasme mereka melalui berbagai lomba yang diadakan. Kemudian manfaatnya bagi orang tua. Yang pertama, membuka wawasan orang tua mengenai pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana literasi dapat memengaruhi perkembangan kognitif dan emosional anak-anak mereka. Kemudian ada manfaat bagi guru dan tenaga pendidik. Yang pertama, mendapat kesempatan untuk memperluas wawasan mereka mengenai metode pembelajaran yang inovatif dan terbaru. Kemudian memberikan dorongan moral bagi guru dan tenaga pendidik. Selanjutnya, gambaran umum masyarakat sasaran.
Kegiatan kami menyasar 3 pihak. Yang pertama, anak-anak berusia 6 sampai dengan 12 tahun atau SD dengan pendidikan setingkat. Target ideal, anak SD merupakan target ideal karena berada pada masa perkembangan kritis dalam hal minat baca dan literasi. Kemudian, anak-anak juga mulai mengembangkan keterampilan kognitif sehingga kegiatan akan berdampak positif dalam jangka panjang. Yang kedua, orang tua. Orang tua menjadi target penting kami karena orang tua berperan besar dalam membentuk kebiasaan anak sehari-hari. Banyak orang tua yang belum mengerti pentingnya literasi bagi anak-anak. Dan yang ketiga, guru. Guru merupakan komponen penting dalam meningkatkan minat baca anak-anak karena sebagian besar waktu anak-anak dalam sehari dihabiskan di sekolah. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Kegiatan pertama kami merupakan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling merupakan kegiatan di mana kami menggunakan mobil perpustakaan yang akan membawa berbagai buku ke titik-titik strategis di desa. Kemudian akan dilaksanakan juga sesi membaca bersama anak-anak, dan kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan festival. Selanjutnya, lomba literasi. Lomba literasi ini kami mengadakan 3 lomba. Yang pertama, cerdas cermat, yang bertujuan untuk menguji pengetahuan umum dan literasi anak-anak. Yang kedua, lomba membaca cepat, yang bertujuan untuk melatih membaca dan memahami teks dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, membuat pantun on the spot. Selanjutnya ada seminar. Seminar yang akan ditujukan pada orang tua dengan judul pentingnya literasi dalam perkembangan anak-anak, dan seminar yang ditujukan pada guru dengan judul metode pengajaran literasi yang inovatif dan efektif. Dan yang terakhir, ada kegiatan menonton film bersama. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari menggunakan layar tancap. Kemudian akan dibagikan juga makanan untuk kenyamanan peserta, dan film yang ditayangkan berisi konten edukatif yang akan menginspirasi anak-anak. Selanjutnya, roadmap kegiatan. Kegiatan ini akan dimulai dengan pengurusan izin acara yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 September. Tahap ini merupakan pengurusan izin acara di mana kita akan mengajukan proposal ke pihak terkait seperti kepala desa, instansi pendidikan, dan perpustakaan setempat. Selain itu, kita juga akan mengurus perizinan lokasi untuk memastikan semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, survei lokasi. 1 sampai dengan 3 Oktober. Pada tahap ini kita akan menentukan lokasi utama untuk pemasangan tenda, poster, serta kita akan melakukan koordinasi dengan pihak desa, sekolah, dan dinas pendidikan setempat untuk memastikan kesiapan lokasi acara. Yang ketiga, persiapan lokasi dan logistik. Tahap ini merupakan tahap meliputi pemesanan buku, tenda, dekorasi, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk acara utama. Yang keempat, kampanye poster. Pada tahap ini kita akan mencetak dan mendistribusikan poster di tempat-tempat strategis di desa. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang acara yang akan datang, sekaligus mempromosikan kegiatan literasi kepada anak-anak dan orang tua. Yang kelima, perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ini akan beroperasi di beberapa lokasi yang sudah ditentukan. Di setiap pemberhentian kita akan mengadakan sesi membaca bersama untuk anak-anak sebagai bentuk promosi awal. Yang keenam, acara utama yang dilakukan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober. Acara utama akan berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama akan diadakan pembukaan acara oleh kepala desa, seminar untuk orang tua, dan sesi membaca bersama anak-anak. Hari kedua akan dilakukan seminar khusus untuk guru, dilanjutkan dengan lomba literasi, dan diakhiri dengan menonton film edukasi bersama. Dan yang terakhir, ketujuh, pengurusan setelah acara.
Setelah acara utama selesai, kita akan melakukan evaluasi kegiatan, penyusunan laporan, dan publikasi hasil kegiatan. Langkah ini penting untuk menilai keberhasilan program dan memberikan laporan yang komprehensif pada semua pemangku kepentingan. Untuk tempat dan jawab pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan akan dilaksanakan di lapangan Ciawi, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan akan berlangsung selama 1 minggu dari tanggal 7 sampai 13 Oktober. Di sini ada tabel jadwal pelaksanaan. Pada minggu keempat September, kita akan melakukan pengurusan izin acara. Dan pada minggu ke-1 Oktober, kita akan melakukan survei lokasi dan persiapan lokasi. Untuk minggu kedua Oktober, kita akan melakukan kampanye poster, mengadakan perpustakaan keliling, dan acara utama. Untuk minggu ketiga Oktober, kita akan mengurus segala hal yang berkaitan dengan pengakhiran acara. Di sini ada tabel rencana anggaran biaya. Untuk pertama, kita ada menyewa mobil perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ini tidak memungut biaya karena kita akan bekerja sama dengan dinas setempat. Untuk kedua, kita ada hadiah lomba berupa buku, uang, dan sertifikat. Untuk biayanya akan berjumlah 175.000 dan dikali 3 menjadi 525.000. Untuk yang ketiga, kita ada biaya honor pembicara seminar. Kita akan mengundang 2 orang dengan biaya untuk 1 orang berupa 400.000 dan dikali 2 menjadi 800.000. Untuk yang keempat, kita ada biaya transportasi dan konsumsi. Kita akan memperkirakan bahwa ini akan mencakup 10 orang, sehingga biaya satuan 50.000 akan dikali 10 menjadi 500.000. Yang kelima ada biaya sewa tenda dan dekorasi. Untuk biaya ini akan memungut biaya 3 juta. Yang keenam ada spanduk dan poster promosi. Kita akan membeli 10 buah spanduk dan poster promosi dengan harga satuan 25.000 dan dikali 10 menjadi 250.000. Dengan total semua biaya akan menjadi 5 juta dan 75.000. Tentu saja kegiatan kita berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan ini mencerminkan sila kedua karena satu, memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak di Desa Cikeruh untuk mengakses sumber daya pendidikan dan literasi tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Yang kedua, mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan semua kalangan masyarakat, seperti perpustakaan keliling, lomba literasi, dan menonton film edukatif bersama. Yang ketiga, menyelenggarakan seminar untuk orang tua dan guru bertujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya literasi dalam perkembangan anak. Kaitannya dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dilihat karena satu, menyediakan akses pendidikan dan literasi yang setara bagi masyarakat Desa Cikeruh, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kedua, mengadakan perpustakaan keliling yang dapat menjangkau berbagai lokasi di desa. Ketiga, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka melalui lomba-lomba literasi yang dapat memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Yang keempat, karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat, anak-anak, orang tua, guru, dalam kegiatan. Sehingga manfaat dari program ini dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat desa. Di sini ada gambar-gambar yang kami peroleh dari survei lokasi kami. Di gambar bagian kiri terdapat lapangan Ciawi. Di gambar bagian kanan terdapat pustakaan baca buku. Di gambar bagian kiri terdapat sekolah di mana kami akan mengajakkan kerjasama untuk kegiatan ini, yaitu Sekolah Dasar Negeri Cikeruh 1. Dan di bagian kanan terdapat kantor kepala desa Cikeruh. Ini merupakan modul seminar orang tua
Yang pertama, seminar ini akan berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Literasi Anak di Rumah. Seminar ini akan memakan waktu 1 jam 30 menit. Untuk materinya akan berisi pentingnya literasi dalam perkembangan anak, peran orang tua dalam mendukung literasi di rumah, dan mengintegrasikan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Dengan format moderator akan membuka diskusi terbuka dan memfasilitasi peserta, yakni orang tua. Waktu yang akan dimakan di sini yaitu 30 menit. Pada saat penutup, kita akan memberikan kesimpulan mengenai peran orang tua dalam mendukung literasi anak, langkah-langkah yang bisa dilakukan di rumah, serta ucapan terima kasih. Untuk seminar guru, modulnya berisi satu pendahuluan. Seminar akan berjudul Strategi Efektif dalam Membangun Keterampilan Literasi di Sekolah Desa. Seminar akan memakan waktu 1 jam 30 menit. Seminar akan berisi materi seperti peran literasi dalam konteks desa, metode pengajaran literasi yang efektif di sekolah desa, dan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab dengan format moderator akan membuka diskusi terbuka dan memfasilitasi peserta, yakni guru. Sesi tanya jawab ini juga akan memakan waktu 30 menit. Sebagai penutup, kita akan memberikan kesimpulan mengenai strategi dan implementasi strategi dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, serta ucapan terima kasih. Untuk menonton bersama, modulnya berisi satu judul. Film yang akan kita menonton bersama berjudul Laskar Pelangi. Durasi dari film ini dijangka selama 2 jam 30 menit. Peserta dalam kegiatan ini yakni anak-anak, orang tua, dan guru. Tujuan kegiatan menonton bersama ini adalah memberikan pembelajaran mengenai perjuangan dan pentingnya pendidikan. Untuk modul lomba, kita ada jenis lomba yang mencakup 3, yaitu lomba cerdas cermat, di mana terdapat tim yang berisi 3 orang yang akan berlomba dalam menjawab pertanyaan yang akan diberikan dalam lomba tersebut. Yang kedua adalah lomba membaca cepat. Setiap peserta akan diberikan sebuah teks, di mana teks ini hanya akan muncul selama beberapa waktu. Kemudian teks ini hilang. Setelah itu, peserta akan diberikan pertanyaan yang kemudian mereka harus menjawabnya. Yang ketiga, kita ada pantun on the spot. Peserta akan diberikan tema secara spontan di panggung itu. Kemudian peserta akan diminta untuk membuat pantun sesuai dengan tema tersebut. Untuk hadiah lomba, kita ada 3. Yang pertama untuk juara 1. Juara 1 akan mendapat sertifikat, uang tunai 50.000, dan buku. Juara 2 akan mendapat sertifikat, buku. Juara ketiga akan mendapat sertifikat dan buku. Untuk ketentuan umum dari lomba, 1. Peserta lomba adalah siswa. Yang kedua, tidak ada biaya pendaftaran. Yang ketiga, pendaftaran ditutup sebelum lomba dilaksanakan. Yang keempat, semua peserta hadir 30 menit sebelum lomba dimulai. Dan keputusan juri bersifat mutlak. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.